Puji nama Tuhan. Saudara shalom. Kurang bersemangat saudara shalom. Ada sukacita amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Kami ada di tempat ini karena anugerah-Mu. Kami ada di tempat ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Bapa yang baik, biar Engkau menguasai ruangan ini dengan atmosfer surga-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Buka hati kita buat Tuhan sore hari ini. Yesus Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu, pemulihan-Mu
Kami bersyukur Tuhan,
Kami bersyukur kami masih ada pada sore hari ini karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat proses yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu ada bersama-sama dan menyertai setiap kami. Mari setiap jemaat Tuhan yang rindu akan Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, sembah Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri saudara. Naikkan syukurmu, naikkan ucapan syukurmu, penyembahanmu yang terbaik bagi nama Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Yesus, 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 Yesus.
sore bagi nama Tuhan. Kali lagi kita sembah Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Lebih dahsyat dari Tuhan kita, Yesus kita. Lebih dahsyat dari Tuhan. Haleluya. Yes.
siap bersuka cita bagi namamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada sukacita, amin. Berikan pujian yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Nyanyinya suaranya keras buat Tuhan kita, amin. Sekali lagi, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, puji Tuhan, amin. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Sekali lagi beri kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya, ajaib Tuhan. Kami nyatakan bahwa Engkau Yesus yang ajaib dalam hidup kami, Tuhan. Dan tak terbanding perbuatanmu, Tuhan.
lebih dalam lagi mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sorak-sorai terbesar yang Kau berikan bagi setiap kami. Biarlah sukacita ini akan terus kami bawa Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku dapat di dalam Tuhan, ku dapat di dalam-Mu. Kan hatiku tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya. Tuhan untuk pemurahan-Mu, untuk berkat-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Inilah pengakuan kami Tuhan, bahwa kami percaya bukan karena melihat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Yesus. Tuntun hamba-Mu, berkati jemaat-Mu Yesus, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan ke Pastor Jeffrey yang sudah mempercayakan kepada saya untuk kembali melayani tempat ini. Itu semua kemurahan Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini. Amin Bapak Ibu ya. Kita semua tahu bahwa saat ini kita berdampak ya atas virus COVID-19 yang sangat besar dalam kehidupan kita, terlebih dari gaya hidup dan perekonomian kita ya. Kesempatan ini saya mengingatkan lagi, mengajak Bapak Ibu untuk mematuhi untuk protokol ya dari pemerintah, untuk tetap mengikuti menggunakan masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, mandi dan seterusnya. Karena di luar sana banyak sekali yang terkena virus ini, ada yang isolasi mandiri, ada yang opname, bahkan meninggal, bahkan ada yang gajinya dipotong, ya, kehilangan pekerjaan.
Bahkan kalau kita dengar akhir-akhir ini di TV di Bandung kalau tidak salah ya, banyak yang bercerai karena akibat COVID-19. Dampaknya sampai perceraian Bapak Ibu ya. Karena apa? Banyak orang yang tidak kuat menghadapi masalah yang ada semakin besar ya akhir-akhir ini. Nah, tapi di sini kita jangan memandang fokus ke masalah. Setiap orang hidup pasti mempunyai masalah. Tapi kita jangan fokus ke masalah, tapi pandang dari cara positifnya. Saya kapan lalu mengutarakan ke kami saya, iya ya, coba dengan adanya COVID-19 ini, kita ini mempunyai gaya hidup yang beda. Saya memandangnya lebih baik. Jadi gaya hidup kita berdua ini lebih bersih, lebih sehat. Kalau dulu mungkin kita hidupnya asal-asalan, jadi kalau mau makan kadang langsung memplok gitu ya, lapar lah memplok. Tapi sekarang ini mau memplok, ingat tuh ya, cuci tangan dulu gitu ya. Terus yang jarang mandi ya, mungkin setelah selesai dari luar capek ya, mau duduk dulu, mau apa ya istilahnya gelenggangan dulu gitu ya. Tapi sekarang kita jadi lebih rajin mandi ya, rajin mandi, bahkan plus keramas ya, mandi plus keramas dulu ya. Itu kalau hal sehari-hari. Nah, bagaimana kalau kehidupan kita sama Tuhan? Banyak masalah yang terjadi saat ini. Kita ini lebih harus bergantung sama Tuhan. Pada akhirnya kita berserah total kepada Tuhan. Karena apa? Kita ini adalah miliknya Tuhan. Ingat Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan semesta alam yang berkuasa di atas segalanya. Ingat sifat-sifat Tuhan ya. Tuhan itu Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa, Maha Kudus. Tuhan itu adalah panji keselamatan kita. Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Ya. Saya pernah khotbah di sini entah itu tahun lalu atau kapan, ya, bahwa Tuhan itu harus menjadi solusi dalam kehidupan kita. Masih ingat ya Bapak Ibu yang pernah dengar khotbah saya? Tuhan itu harus menjadi solusi dalam permasalahan kita, dalam kehidupan kita. Solusi awal dan solusi akhir. Nah, ketika kita menghadapi masalah hidup di tengah-tengah, itu kita boleh mencari mentor rohani untuk menguatkan kita, untuk kita konseling. Tetapi kita belajar bahwa ketika kita menghadapi masalah, kita jangan khawatir, kita jangan takut. Tapi kita belajar next level, kita duduk tenang, diam, kita berdoa, mencari Tuhan terlebih dahulu. Dan setelah kita merenungkan segala sesuatunya, solusi akhir tetap apa? Berdoa. Kita cari Tuhan. Kita minta tuntunan Tuhan bahwa apa yang kita putuskan itu adalah benar-benar hikmat dari Tuhan. Sehingga kita tidak salah melangkah, kita tidak salah pilih keputusan. Bercakap-cakap Tuhan itu sangat diperlukan akhir-akhir ini, dan dulu pun memang diperlukan ya. Tapi akhir-akhir ini kita harus mendekat dengan Tuhan. Kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Bayangkan kalau sebuah hubungan itu tidak ada percakapan, apa yang terjadi? Dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa ada komunikasi yang baik, maka akan hambar ya. Hubungan kita akan hambar. Suami, istri, orang tua, anak akan hambar kalau tidak ada percakapan. Terlebih malah yang parahnya ini ambiar ya. Banyak yang bercerai karena apa? Tidak ada komunikasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari misalnya, saya ini selalu ada komunikasi dengan keluarga, dengan orang dekat, dengan teman ya. Mereka boleh chat saya dan sebagainya tanpa ada rasa terganggu dan mengganggu satu sama lain. Bahkan kalau enggak komunikasi itu ada yang kurang. Ada apa ya sama orang ini? Apakah sakit? Apakah gimana? Selalu terpikir. Itu gambaran dunia. Nah, bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan? Kalau kita tidak bercakap-cakap dengan Tuhan, kalau kita tidak berdoa sama dengan Tuhan, tiap hari, tiap saat, tiap waktu, kita ini bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita tahu bahwa doa itu adalah nafas hidup. Doa itu adalah bentuk persembahan dan penyembahan kita ke Tuhan.
Doa itu merupakan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, doa itu membuat kualitas hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu semakin baik dan baik. Karena apa? Saat-saat ini Tuhan itu rindu anak-anaknya memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Kualitas kehidupan. Kita mengevaluasi coba, bagaimana kualitas kehidupan kita sekarang. Bukan berarti kita Kristen dari kecil, aku sudah kenal Tuhan kok, aku dari kecil sudah dari keluarga Kristen, aku mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Benar kan? Kita evaluasi sejauh mana kualitas kita dengan Tuhan. Hanya kita dan Tuhan ini yang tahu kualitas kita. Kita bisa menipu banyak orang, kita bisa kita doa sudah doa. Tapi betulkah kita ini memiliki kualitas pribadi yang baik dengan Tuhan? Tuhan Yesus mengajarkan ke kita doa itu doa apa? Doa Bapa Kami. Dalam doa Bapa Kami ini kita tidak hanya sekedar menghafal. Mungkin saya percaya banyak dari Bapak Ibu yang hafal doa Bapa Kami ya. Tidak usah disuruh baca Alkitab pun tahu hafal doa Bapa Kami. Karena dari kecil kita sudah tahu doa Bapa Kami. Tetapi ayo kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari doa Bapa Kami. Kita baca sama-sama dulu ya doa Bapa Kami ya di Matius 6 ya. Matius 6 ayat 9 ya. Matius 6 ayat 9. Matius 6 ayat 9. Ya, saya bacakan untuk Bapak Ibu ya. Karena itu berdoalah demikian. Kita baca sama-sama aja doa Bapa Kami. 1, 2, 3. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang doa Bapa Kami ini? Hanya sekedar mengucap, sekedar bercakap-cakap dengan Tuhan, sekedarnya doa Bapa Kami. Ayo, sore hari ini Tuhan mau kita ini lebih mempunyai kualitas dengan Tuhan. Mari kita saksikan cuplikan ini supaya kita tahu lebih jelas paham akan doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami ini mungkin simple, sederhana, tapi coba kita renungkan, kita perhatikan. I'm praying. Our Father who art in heaven. There, you did it again. Did what? Called me. You said, Our Father who art in heaven. Here I am. What's on your mind? Well, I didn't mean anything by it. I was just saying my prayers. I always say the Lord's Prayer. It makes me feel good. It's like I'm getting my duty done. All right. Go on. Hallowed be thy name. Hold it. What do you mean by that? By what? By hallowed be thy name.
Mean? Well, good grief, I don't know what it means. It's part of the prayer. What does it mean? It means honored, holy, wonderful. Well, I never knew what it meant. Well, that makes sense, Howard. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Do you really mean that, Mary? Sure. Why not? What are you doing about it? Doing nothing. But you know what? I think it'd be really neat if you had control of everything down here, like you do up there. Have I got control of you, Mary? Well, I go to church. That isn't what I asked you. What about that habit of gossip you have? And your bad temper? You really have a problem there, you know. And then there's the way that you spend your money all on yourself. And what about the kind of books you read? Stop picking on me. I am just as good as any of those other phonies down at church. Excuse me. I thought you were praying for my will to be done. If that is to happen, it will have to start with the ones who are praying for it, like you, for example. All right. I guess I do have some bad hang-ups. Now that you mentioned it, I probably name a few. So did I. All right. I haven't thought about it in a while, but there's some things I'd like to change. I'd like to be a good person. Good. Now we're getting somewhere. We'll work on you, and I can have some victories that can truly be won. I'm proud of you, Mary. Lord, can we kind of wrap this up? This is taking a little bit longer than it normally does. Give us our daily bread. You need to cut down on your bread. What? What is this? Criticize Mary Day? Here I am doing my religious duty. I'm saying my prayers and you break in and you remind me of all my hang-ups. Praying is a dangerous thing, Mary. You could wind up changed, you know. That's what I'm trying to get across to you. You called me, and here I am. It's too late to stop now. Keep on praying. I'm very interested in the next part of your prayer. I'm scared Scared? Of what? of what you're going to say. Try me and see. Forgive us of our sins as we forgive those that sinned against us. What about death? I knew it. I knew you were going to bring up Beth. Why, she has told lies on me. She has cheated me out of money. I swore, Lord, I would get even with her. But your prayer. What about your prayer? I didn't mean it. Well, at least you're honest. But it's not much fun carrying around that little bitterness inside, is it? No, but I'll feel better as soon as I get even. Boy, have I got some plans for old Beth. She's going to wish she's never done me any harm. You won't feel any better. You'll feel worse, Mary. Revenge isn't sweet. Think of how unhappy you are already. But I can change all that. You can? Yes. How? Forgive death. Then I can forgive you. Then the hate and sin will be Beth's problem, not yours. You may lose the money, but it'll settle your heart. I can't, Lord. I cannot forgive Beth. Then I can't forgive you. All right. As much as I want revenge for Beth, I want to be right with you. I forgive Beth. I really forgive Beth. Help her to find the right road, Lord. I think about her. I think she must be miserable. Help her to find her way in life with you. There now. How do you feel? Bad. Not bad at all. Actually,
pretty good, pretty great. Good. You're not through with your prayer. Go on. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Good. Good, I'll do that. Just don't put yourself in places where you can be tempted. What do you mean by that? Quit hanging around the wrong places, watching inappropriate movies and television, listening to sinful conversations. Change some of your friendships. Don't be fooled, Mary. They advertise they're having fun, but for you, it will be ruin. Don't use me for an escape hatch. But I don't understand that part. Sure you do. You've done it lots of times. You get caught in a bad situation, you get into trouble, and then you come running to me. Lord, help me out of this mess, and I promise you I'll never do it again. You remember some of those bargains you tried to make with me, Mary? That's right. I do. And I'm really ashamed. You know, up until now, all I thought I had to do was just say the Lord's Prayer, and then I could go on living my life the way I wanted to. I never expected all this to happen there. Go ahead. Finish your prayer. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Do you know what would bring me glory, Mary? What would make me really happy? I want to know, Lord. I really, really do. Oh, Lord, I think now I'm beginning to understand what it means to be a follower of yours, Lord, to really, truly follow you. I love you, Lord. You just answered my question. I did. Yes, the one thing that would bring me glory is to have people like you truly love me. And I can see that happening between us. Now that some of these old sins are out of the way, and now that you and I are communicating, well, there's no telling what we can do together. Hey, Lord, you think now, from now on, maybe we could really talk like this again? Yes, Mary. Let's really talk from now on. Ya. Cuplikan video yang sederhana. Doa Bapa Kami itu sederhana. Tapi seringkali kita jadi seperti wanita ini, ya. Kita seringkali berdoa, memanggil nama Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mendengar dan berkata, ya anakku, kita tidak dengar suaranya Tuhan. Doa Bapa Kami ini mengajarkan untuk melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, mengagungkan, mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya. Ketika kita berkata, Bapa Kami yang di surga, itu Tuhan hadir. Tuhan hadir ketika kita memanggil namanya. Kenapa? Kita ini anaknya. Tuhan mendengar ketika kita memanggilnya. Tiap pagi dan malam kami ada doa bersama. Saya dan suami selalu berdoa pagi dan malam bersama-sama. Dan ketika suami saya memimpin doa itu, suami saya selalu berdoa doa Bapa Kami terlebih dahulu. Betul ya? Saya tidak tanya ke suami saya, kenapa kok dia ini selalu mengawali doanya dengan doa Bapa Kami. Saya tidak pernah menanyakan hal itu ke suami saya. Tetapi ketika suami saya memimpin mesbah keluarga kami dengan doa Bapa Kami, saya menikmatinya. Kenapa? Itu menjadi saya meresapi, itu menjadi pedang ke hati saya, ke kehidupan saya. Sudahkah saya melakukan doa Bapa Kami? Ketika saya memanggil Bapa Kami yang di surga, saya tahu benar bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kami, mendengarkan. Tuhan itu ada di tengah-tengah kami, mendengarkan doa-doa kami. Ketika kita berkata, dikuduskanlah nama-Mu, kita mengakui keagungan Tuhan, kita mengakui kesucian dan kehormatan Tuhan. Nah, ketika kita berkata, dikuduskanlah nama-Mu, Tuhan,
lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Kita evaluasi saat ini Bapak Ibu. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Bahkan pasangan kita, orang-orang terdekat kita sekalipun tidak tahu. Apakah kita selama ini sudah memperhatikan kekudusan dan keagungan Tuhan? Kita menghormati Tuhan. Bagaimana tingkah laku kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Seperti wanita ini tadi, masihkah kita bergosip? Masihkah kita cepat marah ketika menghadapi sesuatu omongan yang tidak enak ke kita? Apakah kita sudah menabur untuk pekerjaan Tuhan? Oh beda ini, Bu, kalau menabur saya ini aja buat makan sehari-harinya kurang kok. Bisa makan, bisa enggak kok. Tapi ingat, dari ketulusan hati kita, berapapun yang kita persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan memperhitungkan segala sesuatu. Jangan menunggu kita kaya, kita cukup, baru kita menabur. Berapapun yang kita punya, Rp1.000 kah, Rp5.000 kah, Rp10.000, tabur buat pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak melihat nilainya kok. Tapi Tuhan melihat ketulusan kesungguhan hati kita. Ketika kita belajar memuliakan Tuhan, dimulai dari hal kecil-kecil, dari perkataan kita sehari-hari dengan suami, dengan istri, dengan anak. Sudahkah percakapan kita ini menjadi damai buat orang itu? Sudahkah orang yang mendengarkan itu meneduhkan, jadi teduh dalam ucapan kita, menguatkan? Atau bahkan justru ketika orang lain itu sedang curhat dengan kita, ngomong, kita malah langsung balas dengan semprotan-semprotan ya. Nggak tahu, aku sendiri susah kok, aku kok cerita-cerita yang enggak, misal kayak itu. Tapi saya percaya di sini enggak ada. Semua menjaga ucapan yang meneduhkan, menguatkan. Ya. Ayat ke-10 dari 2 Bapa-Kami. Ketika kita berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Buat saya ini yang susah. Susah namanya, sulit sekali. Apa yang telah kita lakukan ini selama ini? Apakah kita ini sungguh-sungguh menginginkan kerajaan Tuhan itu datang dalam kehidupan kita? Apakah kita sungguh-sungguh menginginkan kehendak Tuhan itu yang terjadi dalam kehidupan kita? Sudahkah Bapak Ibu? Coba kita renungkan. Mungkin Bapak Ibu bilang, oh sudah kok, sudah. Sudahkah kita kehendak dan kebenaran Tuhan itu yang terjadi? Tidak mudah loh Bapak Ibu. Ketika kita apa yang kita inginkan itu berbeda dengan kehendak dan kebenaran Tuhan. Ketika Tuhan, apa yang kita inginkan kita utarakan ke Tuhan, tetapi Tuhan berkata tidak. Apakah Bapak Ibu sudah benar-benar siap? Legowo istilahnya, berbesar hati, percaya bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik. Tuhan menolak keinginan kita. Sudahkah Bapak Ibu berbesar hati, percaya, berserah bahwa itulah yang terbaik? Sore hari ini kita diingatkan bahwa percayalah bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik. Kita belajar jadilah kehendakmu. Ini Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan loh. Jadilah kehendakmu Bapa di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus ini mengikis kedagingannya, keinginannya. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa kehendak Bapanya itu yang terbaik atas kehidupannya. Dan kita belajar. Kita tidak tahu apa yang berada di depan kita, masa depan kita. Kita tidak tahu hal buruk apa yang akan terjadi ketika kita terus memaksa tanda kutip Tuhan supaya Tuhan meng-ACC keinginan kita. Ketika kita terus memaksakan keinginan Tuhan, keinginan kita, kalau keinginan kita itu tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, kita tidak tahu apa yang bakal terjadi di depan. Tetapi kita harus percaya bahwa
Tuhan, tadi saya sebutkan bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu kasih, Tuhan itu tahu apa yang terjadi di depan kita. Dan kita sore hari ini ketika kita berkata jadilah kehendak-Mu Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Karena kita ini anak-anaknya. Yang ayat ke-11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tadi di video ini sempat ada joke ya kurangi porsi makanmu gitu ya. Kurangi porsi makanmu, tapi bukan seperti itu maksudnya. Tapi Tuhan tuh mengajarkan kita untuk kesederhanaan ya. Kesederhanaan kita ini supaya bijak dalam pengeluaran, dalam pengeluaran segala sesuatunya, entah itu makanan, keuangan, dalam hal beli pakaian dan sebagainya. Tuhan itu mengajarkan kita kesederhanaan. Dari hal kecil tentang makanan, ya. Jangan dibuang-buang ya. Kalau nggak habis ya ambillah secukupnya. Kalau nggak suka ya bilang nggak suka, ambil yang kita doyan misalnya gitu ya. Jadi kita belajar untuk tidak membuang-buang makanan dari hal kecil. Tuhan mengajarkan kita untuk kesederhanaan. Kalau mungkin tentang makanan gini bukan lagi. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Coba kita renungkan sore hari ini, masih adakah kita yang belum mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita? Ini penting Bapak Ibu, karena supaya kita ini tidak kepahitan dalam diri kita. Banyak orang yang kepahitan karena tingkah laku orang itu ditipu, difitnah, segala macam. Bahkan orang itu bisa kepahitan karena yang berlaku tidak baiknya dengan orang-orang terdekat. Kalau orang biasa itu masih mending ya. Tapi kalau orang terdekat kita melakukan kesalahan kepada kita, entah itu disengaja dengan kita, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengampuni? Mungkin saudara kita atau sahabat kita bisa wah itu yang salah dia kok. Aku tidak akan mengampuni kalau tidak minta maaf dulu, karena aku tidak salah kok. Seringkali kita seperti itu lagi. Dia kan enggak. Seringkali kita ini merasa apa ya? Malu untuk apa ya? Berkomunikasi terlebih dahulu. Ketika kita setelah bertengkar, wah aku tidak salah kok, aku ngomong duluan enggak. Ini orang Surabaya bilang, enggak katakan gitu, ngomong sih gitu. Nah, aku tidak salah kok, ngapain gitu. Tapi ajaran Tuhan Yesus adalah mengampuni. Mengampuni orang yang menipu kita, memfitnah kita, ya, berkata-kata kasar kepada kita, berpikiran buruk kepada kita. Sudahlah kita mengampuni. Jadi ketika di video ini ketika wanita itu berkata ampunilah Tuhan akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Tuhan langsung bilang, bagaimana kan? Saya percaya Bet ini adalah orang terdekat dari wanita ini. Ya. Dia berkata, tidak bisa Bet menipu saya, menipu uang saya. Ketika orang mempercayakan keuangannya kepada orang itu berarti kenal dekat. Ya, mungkin orang luar saya kenal sama ibu bilang, Bu, saya pinjam uangnya. Ibu kasih ke saya, tidak mungkin ya Bu ya. Sudah dekat hubungannya. Tetapi apa ditipu uang. Saya pun terus belajar Bapak Ibu untuk masalah pengampunan ini. Ya. 2-3 bulan yang lalu saya diizinkan Tuhan untuk mengalami juga. Saya punya teman baik. Ya. Dan bahkan saya anggap sebagai saudara sendiri. Ini saya cerita bukan kepahitan ya, bukan ya. Bukan. Saya ceritakan ini supaya Bapak Ibu memahami. Nah, kami berhubungan baik, teman dekat, bahkan menganggap sebagai saudara, tapi tiba-tiba berubah. Saya tidak tahu penyebabnya apa secara pastinya, tapi
dulunya yang komunikasi baik ya, tiba-tiba ketika komunikasi bertengkar terus kayak Tom and Jerry ya. Setiap kali ketemu ujung-ujung nggak tahu awal, nggak tahu akhir, pokoknya bertengkar. Pikirannya selalu negatif, selalu apa yang saya lakukan itu salah, pokoknya saya ngomong apa salah, selalu negatif terus. Lama-lama Bapak Ibu, saya ini juga manusia ya, punya saya juga ada dagingnya ya. Lama-lama saya ini kan ya jengkel loh. Tiap kali saya misalnya ngasih artikel baik-baik, semua responnya baik. Cuma gitu, maksudmu apa? Kayak sekarang mungkin saya menghakimi dia, padahal saya tidak punya maksud seperti itu. Saya lama-lama, waduh, ya kayak gini terus, Tuhan, saya ajarkan anak komunikasi, lama-lama kasih, tapi lama-lama gitu terus ya, lama-lama ya kroso ya Bapak Ibu ya. Lama-lama kroso sungguhan, walaupun saya tahu kebenaran firman Tuhan, tapi saya pun juga merasakan, saya jengkel, saya marah. Singkat cerita, kami bertengkar hebat ketika masalah sepele menurut saya. Akhirnya apa? Kami apa istilahnya PHT ya, putus hubungan pertemanan. Kami putus hubungan pertemanan. Jadi kalau anak-anak muda saat mungkin delkon-delkonan gitu ya, unfollow-unfollowan gitu. Saya mikir kok bisa-bisanya ya dia bisa berubah kayak gini ya. Jadi kasar, jadi negatif gitu ya. Teman-teman saya bilang, wah itu orang itu apa ya sih? Lari buang kan nice, tidak layak gitu jadi temanmu gitu ya. Orang kayak gini buangan. Apa namanya supaya kamu dia tidak kepaitan. Seiring dengan waktu saya ngomong sama teman-teman saya melepaskan pengampunan kok teman saya ini. Saya melepaskan pengampunan karena apa? Saya tahu bahwa ketika saya melepaskan pengampunan itu ada damai sejahtera dalam hidup saya. Ini hal yang simpel sederhana ya, bukan masalah tikung itu, tapi hal yang kata-kata kasar, kata-kata yang nggak enak. Itu lama-lama ya bisa dikepaitan loh kalau terus-terusan. Bayangkan tiap hari ketika misalnya saya chat Pastor Lia baik-baik saja. Apa maksudnya? Tendensi ini WA baik-baik saja. Saya COVID tamu misalnya. Berapa dan langsung panas dia gitu ya. Masa saya tanya baik-baik kok dibalas kayak gitu. Misal itu contohnya. Lama-lama kalau kayak gitu terus jalan lama ya kita apa ya? Jengkel ya. Ketika kita berusaha untuk care tapi begitu. Tetapi saya mendoakan dia, Tuhan, jangan dia tuh nggak tahu apa yang menjadi mungkin permasalahan dia, mungkin dia tidak bisa mengutarakan permasalahannya, beban hidupnya saat ini. Saya berdoa, Tuhan, aku melepaskan pengampunan ke orang ini. Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberikan kemurahan atas hidup. Dalam hati ini Bapak Ibu, saya ini merasa iba. Saya kadang ngomong sama saya ini iba sama orang ini. Iba, kenapa? Iba kasihan itu bukan meremehkan orang ini enggak, tapi benar-benar dari lubuk hati saya merasa kasihan, kasih akan karakter ini kok bisa ya berubah jadi kayak gini. Eman gitu. Eman, karena saya tahu dulunya dia ini orang yang baik, pendidikan tinggi segala, kok bisa berubah seperti ini. Eman. Kasihan saya. Saya terus mendoakan agar yang terbaik itu terjadi atas hidupnya setelah kehendak Tuhan. Nah, ketika kita benar-benar mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ada perasaan damai sejahtera dan kita tidak kepahitan. Ketika si wanita ini diminta oleh Tuhan untuk mengampuni temannya, Tuhan berkata, bagaimana perasaanmu setelah mengampuni? Aku baik-baik, lebih baik. Ini mau bertambah lebih baik karena apa? Ada damai sejahtera. Sore hari ini hanya Bapak Ibu yang tahu, sudahkah Bapak Ibu mengampuni? Mungkin pasangan hidup kita, orang tua kita, anak kita, saudara kita, teman-teman sekeliling kita. Jangan ini jangget, istilahnya aja tahu ya, jangget ya. Tanam sampai sedalam-dalamnya kepahitan gitu. Jangan, tapi lepaskan pengampunan. Ayat yang ke-13 berkata, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Seringkali kita dalam kondisi seperti ini, Tuhan,
aku nih kok terjebak dalam pencobaan terus. Seakan-akan Tuhan mengizinkan. Tapi kita belajar Tuhan malam hari ini untuk tidak menyeret kita ke dalam pencobaan, mencobai diri sendiri. Terkadang itu kita mencobai diri sendiri loh. Bukan Tuhan yang menyeret kita. Tuhan sudah mengwarning kita, tetapi kita yang mencobai diri sendiri. Wah, tidak apa-apa kok. Aku kan anak Tuhan, ada perlindungan. Tahu kalau diskotik itu buruk, tempat yang buruk. Tapi kita datangi, diajak teman. Ya yuk ke diskotik, daripada nganggur di rumah. Ya yuk. Dengan dalih apa? Oh, aku anak Tuhan kok. Aku Kristen kok. Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti melindungi. Tuhan pasti tidak akan membuat saya terjebak dengan yang lain-lain. Tapi ketika kita diajak sama teman kita mau terus. Kata Tuhan sudah mengwarning, jangan. Tapi kadang kita tidak mendengar suara Tuhan. Akhirnya apa? Ya lama-lama kita terjebak dalam pergaulan bebas, dalam judi, mabuk, bahkan mungkin perempuan, terjebak. Sudah tahu nonton film porno itu enggak baik, tapi terus ditonton, akhirnya kecanduan. Kalau saya kecanduan, wah ini pasti datangnya dari iblis ini Tuhan. Iblis yang disalahkan, ya. Padahal Tuhan itu sudah meng-warning kita, sudah mengingatkan kita. Tapi terkadang kita ini berdalih ya, kita ini anak Tuhan, kita mencobai diri sendiri. Nah, ketika kita berkata bahwa yang terakhir karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketika kita berkata seperti itu, kita rajin terus berdoa, kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Ketika wanita ini bertanya, apa itu Tuhan artinya? Kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Dia bertanya, apa Tuhan? Aku nggak tahu apa Tuhan. Tapi lama-lama dia berkata, oh aku tahu Tuhan. Aku tahu kehendak-Mu. Aku tahu bagaimana caranya jadi anak-Mu. Aku tahu. Dari apa? Dari bercakap-cakap dengan Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan video seperti itu ya. Kalau kita berdoa, kita bercakap-cakap terus dengan Tuhan, kita pun lama-lama akan merasakan apa sih yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mengerti, kita memahami. Saya sudah pemain musik ke depan. Benar-benar mengasihi Tuhan, dengan orang di sekitar pun dapat merasakan kasih Tuhan. Sore hari ini Bapak Ibu, doa Bapak kami ini mengajarkan agar semakin hari kita ini mempunyai, bisa berjalan seirama dengan Tuhan, memiliki karakter Yesus, karena kita ini adalah miliknya Tuhan. Dalam masa-masa sulit seperti ini, ingat doa. Perbaiki kualitas hidup kita dengan Tuhan. Tadi siang saya ditelepon oleh kakak saya. Saya tanya, kenapa kok telepon semalam saya enggak dengar karena saya tidur lebih awal. Kakak saya bilang, saya pengen kamu doakan. Oh ya, kamu ada masalah apa? Saya minta kakak saya cerita. Dia cerita tentang kekhawatirannya segala macam, tentang sakitnya, tentang pekerjaannya, tentang anaknya. Saya bilang, jangan khawatir, jangan takut, doa. Saya tidak sederhana Bapak Ibu. Saya tidak sederhana ke kakak saya. Loh, kamu ini percaya bahwa kamu ini miliknya Tuhan, Mbak? Saya tidak sederhana gitu Bapak Ibu. Kamu ini percaya kamu ini miliknya Tuhan, Mbak? Diam aja Bapak Ibu kakak saya. Saya bingung, tak ulangi lagi kok. Kamu ini percaya kamu ini milik Tuhan, Mbak? Aku bingung. Kaget saya, kakak saya sendiri loh. Bilang,
bingung. Padahal sudah Kristen dari kecil, keluarga kami pelayanan. Bingung Bapak Ibu. Masa yang suntuk seperti ini, dia khawatir tentang pekerjaannya, dia khawatir tentang sekolah anaknya, dia khawatir tentang kesehatannya. Ketika dihadapkan permasalahan yang pelik menurutnya, dia bingung apakah dia ini milik Tuhan. Saya kuatkan dia, saya berkatakan, kamu ini miliknya Tuhan Yesus. Kamu percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saya kuatkan, saya doakan. Akhir-akhir ini banyak yang terjadi seperti itu. Bahkan mungkin di dalam gereja, kelihatannya beribadah, kelihatannya mendengarkan, kelihatannya memuji, menyembah. Tapi benarkah hatinya sama Tuhan? Benarkah kita ini memuji, menyembah ketika tadi ini memuji, menyembah? Benarkah kita ini mempunyai koneksi dengan Tuhan? Atau wah, daripada di rumah sumpah, aku mending ke gereja, kumpul-kumpul sebentar. Bisa loh, ada yang seperti itu loh Bapak Ibu. Ada yang hatinya kosong ketika gereja. Sore hari ini kita ingatkan, memiliki kualitas hubungan pribadi dengan Tuhan, doa. Dan biarlah dengan doa kita semakin mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Firman yang sederhana, tetapi sangat sulit dilakukan. Kita tahu doa Bapa kami. Dari kecil sampai besar pun kita tahu doa Bapa kami. Saat ini pertanyaan ada di diri kita masing-masing. Sudahkah kita melaksanakannya? Sudahkah kita mempunyai kualitas hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Hidup ini singkat. Hidup ini singkat. Tuhan rindu, saat ini Tuhan rindu anak-anaknya semakin mempunyai hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Karena banyak anak Tuhan itu yang semakin hari semakin jauh, semakin hambar, semakin menjauh dari Tuhan, semakin tidak bercakap-cakap, maka hubungan dengan Tuhan itu semakin hambar dan ambyar. Tapi sore hari ini Tuhan rindu sekali bercakap-cakap dengan Bapak Ibu satu persatu, setiap hari, setiap saat. Biarlah firman sore hari ini menjadi perenungan yang dalam bagi kita semua, untuk kita kembali ke Tuhan. Kita bercakap-cakap dengan Tuhan, kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang menyempurnakannya sehingga menjadi tuntunan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami semakin hari boleh semakin melekat dengan Engkau Yesus. Kami boleh semakin hari boleh semakin berjalan seirama dengan-Mu Bapa. Dan kami boleh semakin memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan iman kami semakin akan kuat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati untuk Pastor Jeffrey Tuhan dan para pelayan tempat ini. Teman-teman hikmat urapan pelangi kami dari Engkau. Amin. Sehingga terus diberkat di sekelilingnya Tuhan. Juga jemaat tempat ini. Berkati Tuhan, berkati pelayanan kesehatan dan pekerjaan. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya Engkau memberikan yang terbaik. Karena kami semua adalah anak-anak-Mu Yesus. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu ya Yesus atas kehidupan kami. Karena kami percaya yang terbaik sudah kami terima. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan saudara, amin. Diberkati, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menguatkan setiap kami hari demi hari Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Kau berkati anak-Mu Tuhan, Pastor Nancy dan suami Tuhan. Kau pakai Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa.
Engkau pakai hamba-hambamu ini Tuhan untuk alat kemuliaan namamu. Dimanapun berada Tuhan, ada proteksi Tuhan yang luar biasa. Engkau berkati pekerjaannya, keluarganya, apapun yang diperbuatnya Engkau Tuhan Yesus yang membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, kami rindu memberikan yang terbaik buat Engkau. Kami memberi karena kami mengasihi-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Worship Adoration Jumat 4 September 2020 jam 7 malam bertempat di Perumahan Penjara Citra Asri Blok C4 nomor 6 Sidoarjo. Ibadah Raya Minggu 6 September 2020 akan dilayani oleh Pastor Johnson Simanjuntak. Mari ajaklah rekan dan saudara Anda untuk bersama-sama beribadah. Demikian BAF minggu ini. Yesua Amasya, Terima kasih CLC sudah melayani di tempat ini. Untuk diaken tolong dipikirkan lagi masalah Natal ya, karena ini sudah cukup dekat. Terus di belakang itu ada celengan juga mulai kita menabung untuk kita persiapan Natal ya. Terus untuk ketua panitia Natal dengan wakil ketua, tolong untuk dananya itu difikirkan berapa. Itu difikirkan berapa, jadi kita ada gambaran untuk persiapan Natal konsumsi berapa dan sebagainya. Itu diatur jauh-jauh. Juga untuk seragam juga difikirkan, jadi jemaat bisa nabung ya. Jadi bisa nabung untuk seragam. Terus yang berikut saudara, besok hari Senin saya mau ketemu dengan salah satu orang yang berjanji memberikan kita tempat ya. Itu ada kurang lebih daya tampung sekitar 200 orang. Yang berat bagi kita adalah pemiliknya sudah ACC dan itu free, diberikan untuk kita free. Hanya kendalanya beliaunya minta untuk diuruskan perizinannya. Nah kemarin tadi malam saya ada pas meeting dengan para gembala se-Jawa dan Bali. Saya coba ngomong dengan sinode, dan saran dari sinode memang izin kita kan sudah sampai ke provinsi Pak Freddy. Jadi izin Abapater ini bukan hanya tingkat kabupaten, tapi kita sudah sampai ke provinsi. Jadi betul-betul gereja gitu. Nah antisipasinya adalah pada saat kita ke sana, mungkin kita ngomong bahwa izin itu sudah ada, hanya dipindahkan saja, dipindahkan tempatnya saja. Nah untuk izin kanan kiri mungkin kita pendekatan pelan-pelan ya. Kalau misalnya langsung kita izin, saya sudah pengalaman di Kepung FPI Pak. Jadi itu pasti akan datang gitu, akan datang itu kaum itu ya. Jadi memang kita harus wise dalam ini ya. Jadi pelan-pelan. Ya semoga di tempat yang baru nanti ya, kita semakin berkembang ya. Kita semakin berkembang. Terus saya juga berpikir tentang kursi, kita kan punya 80 kursi, tapi sudah ada yang mau menabur untuk 100 kursi. Jadi kita bersyukur juga bahwa Tuhan menyelenggarakan yang tidak ada menjadi ada ya. Jadi pandemi ini tidak terlalu ngefek untuk Kabupaten ya. Nah, kita berdoa bersama. Terus yang berikut adalah saudara,
per masing-masing wilayah FA ya, nanti itu yang menjadwal adalah gembala FA. Jadi seperti Pak Semi ya, silakan diatur. Kemarin usulan Pak Semi untuk 1 bulan sekali Pak Semi ya. Silakan diatur Pak Semi dengan Pak Kris, hari apa saya itu ngikut aja. Begitu juga yang di Tanggulangin juga saya ngikut aja, ngikut Pak Freddy. Mungkin kalau memang kota nanti sudah dibuka, mungkin Tanggulangin akan saya tinggalkan. Saya akan konsentrasi di kota, gitu ya. Saya akan konsentrasi di kota. Dan di Waru tadi Bu Lesti ngomong ada jemaat yang hendak bergabung, mungkin didekati dulu Bu Lesti, nanti siapa tahu rumahnya bisa kita pakai untuk persekutuan. Karena di Waru itu sebenarnya banyak yang saya layani dari rumah ke rumah, saudara. Hanya beliau-beliaunya mau ke sini, pertama gedung kita nggak layak, terus yang kedua kondisi COVID ini, jadi memang perlu pelan-pelan. Jadi saya layani dari rumah ke rumah sementara ini. Juga tadi malam Bu Indah telepon, beliau pamit. Jadi beliau sudah pindah ke Malang bersama keluarganya, dan kemungkinan di Malang saya titipkan ke Pastor Johan. Jadi nanti biar Pastor Johan yang membina di Malang. Karena beliau kan ex ya, jadi kita harus bertemu dengan khusus. Saya sudah sampaikan ke Pastor Johan, dan nanti akan di follow up dengan Pastor Johan. Kita sama-sama berdoa saudara untuk perkembangan gereja ini ke depan. Terus yang berikut adalah doa malam itu kita pindahkan di Minggu Ganjil ya. Jadi nanti mungkin JNC bisa mengumpulkan ke JFB, kami pindah ke Minggu Ganjil. Jadi Minggu Genap kami bisa. Kita pindahkan ke Minggu Ganjil. Sementara ini kita pindahkan ke MCA di rumah kami. Jadi di rumah kami biar kita tidak membayar beban gedung ini lagi ya. Karena setiap pertemuan itu kan pasti kita hitung kena cas. Jadi kita akan pindahkan. Terus yang berikut kita kemarin sudah memperlengkapi, sudah dapat warehouse baru, lampu dan sebagainya. Sekarang tugasnya ibu-ibu untuk menghias. Saya jadi ingat sih, saya ingat dekorasi ya. Ibu-ibu, saya ingat dekorasi ini selalu ditegur ya, masalah dekorasi ya. Ini ibu-ibu mulai dipikirkan ya, mulai dipikirkan pelan-pelan. Juga untuk dipikirkan persiapan kita berpindah saja. Karena barang kita ini semakin lama semakin banyak. Jadi mulai nanti kalau memang di sana sudah fix Pastor Freddy, mungkin kita perlu ke sana untuk melihat. Kita harus buat mimbar karena itu kan ruangan besar ya. Jadi kalau misalnya seperti ini tidak kelihatan. Jadi kita harus buat mimbar dan sebagainya, kita persiapkan listriknya dan sebagainya. Begitu nanti Pastor Freddy dengan saya mungkin Senin ketemu dengan Bu Vera, kalau memang oke kita ketemu dengan Pak Reno ya. Dengan Pak Reno kita menghadap dan kapan kita bisa pindah. Begitu ya, kapan kita bisa pindah. Saya pikir begitu saja, kita bangkit berdiri. Terus berikut saudara, kita tetap berdoa pergumulan untuk seluruh kebutuhan di SMK Mandiri ini ya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk SMK Mandiri. Kita sampai berdiri. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Tak kira siapa katanya, dia tak terasa ulang tahun ya. Selamat ulang tahun Pak Steven. Ini bekas wakil ibu gembalanya yang mendoakan saudara ya. Mari jangan sih. Mari. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur
bersyukur kalau Stephen hari ini sudah Engkau tambah-tambahkan usianya ya Bapa. Itu semua kemurahan-Mu belaka ya Yesus. Kami percaya Tuhan, kami memberkati Stephen saat ini Tuhan. Stephen adalah biji mata-Mu Tuhan. Stephen adalah kesayangan-Mu ya Yesus. Engkau tambah-tambah hikmat urapan-Mu atas diri anak-Mu ini Tuhan, sehingga Stephen memiliki masa depan yang cerah Tuhan. Kau memberkati pekerjaannya Tuhan, Kau memberkati keluarganya Tuhan. Semua yang terbaik Kau berikan untuk Stephen ya Yesus. Semakin hari Stephen boleh semakin melekat dengan Engkau. Stephen boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Yesus. Dan Kau dapat setia pada akhirnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Nancy. Ini paling setia dengan saya, saudara. Jadi pertama perpisahan di Sidoarjo, beli ini anak yang pertama main musik sampai sekarang 4 tahun ya Pak ya. 4 tahun kami bersama ya. Terima kasih Pak Stephen ya. Kita tutup ibadah ini. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Kalau sore hari ini Tuhan kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau sudah memberkati setiap umat-Mu Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Engkau sudah memberikan kekuatan bagi kami. Engkau Tuhan sudah meningkatkan iman kami Tuhan Yesus. Ketika kami mendengarkan firman, ada kekuatan yang baru terjadi dalam hidup kami. Ada berkat-berkat yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Jemaat-Mu di tempat ini, terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa jemaat yang datang dengan susah Engkau hiburkan kami Tuhan. Jemaat yang datang dengan Tuhan lemah Engkau kuatkan kami. Jemaat yang datang dengan sakit penyakit kami percaya kami pulang dengan membawa mujizat daripada-Mu Tuhan. Terpuji-puji akan Engkau Tuhan, terpuji-puji akan Engkau Bapa. Mari saudara, kita terima berkat Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita mulai pada sore hari ini sampai